Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada mata kuliah Manajemen Rantai Pasok bersama saya Akbar Wahyudi Mulyo. Kali ini kita akan membahas mengenai mengelola mata rantai pasokan. Nah, kita akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Kemampuan perusahaan menyuguhkan layanan bermutu tinggi secara konsisten dan berkesinambungan sangat tergantung dari penataan organisasinya. Jadi di dalam hal ini, perusahaan memiliki tantangan dalam mewujudkan layanan bermutu. Banyak perusahaan yang akhirnya merumuskan kembali apa visi statementnya dalam tujuan melakukan bisnis. Visi statement dapat juga dirumuskan secara lebih sempit pada masing-masing bagian. Misal pada bagian logistik, seperti misal menggunakan konsep logistik. Tetapi dalam mengimplementasikan konsep logistik, terdapat kendala utama dari implementasi konsep logistik adalah organisasi, yaitu struktur organisasi yang kaku yang menghalangi konsep manajemen logistik yang terpadu. Konsep manajemen logistik terpadu dapat dipahami sebagai arus barang dan informasi antar berbagai sumber dan pengguna yang dikendalikan dan dikoordinasikan dengan terpadu. Hal ini memang makin lama makin disadari, meskipun belum tentu dilaksanakan sepenuhnya ya. Logika dari konsep ini yaitu merangkaikan setiap langkah dari proses di mana barang dan produk bergerak mendekati pelanggan, yaitu prinsip optimalisasi. Dengan kata lain, tujuannya ialah memaksimalkan layanan pelanggan dan sekaligus meminimalkan biaya dan mengurangi aset yang terkunci dalam saluran pipa logistik. Nah, selanjutnya organisasi. Organisasi merupakan kesatuan entitas sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi. Bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai satu tujuan bersama. Nah, tujuan tersebut tidak dapat tercapai oleh individu yang bekerja sendiri-sendiri, tetapi dapat dicapai secara lebih efisien melalui usaha kelompok. Nah, ini salah satu contoh organisasi, yaitu organisasi konvensional. Nah, organisasi ini bersifat vertikal, fungsional, dan biasanya dipimpin oleh seorang manajer senior gitu ya. Misalnya fungsi pembelian, fungsi produksi, fungsi penjualan, dan fungsi lainnya itu memiliki manajernya masing-masing. Nah, dan biasanya hanya berpikir tentang fungsinya saja dan sulit diintervensi fungsi lain. Nah, di dalam organisasi kan seharusnya saling berkaitan ya, antar bagian atau antar departemen gitu ya, saling terkait. Umpamanya departemen penjualan tidak sukses dalam memasarkan produk, maka akan berdampak ke bagian produksi gitu ya, ke bagian lainnya atau gitu ya. Tapi di dalam organisasi konvensional ini masih hanya memikirkan bagiannya masing-masing dan sulit diintervensi bagian lain. Lalu melupakan tujuan dasar, yaitu menciptakan penghasilan yang menguntungkan bagi perusahaan. Jadi semua bagian, semua fungsi yang ada di dalam satu perusahaan, khususnya perusahaan logistik maupun supply chain, tentu tujuannya memberikan keuntungan ya bagi perusahaannya. Selanjutnya, yang menjadi hambatan bagi organisasi konvensional ini yaitu penumpukan inventory. Nah, penumpukan barang oleh masing-masing fungsi dikarenakan organisasi ini tidak saling terhubung tadi ya. Misal ya, pada bagian produksi
dia belum habis gitu ya menggunakan bahan materialnya untuk memproduksi, tetapi bagian pengadaan barang sudah membeli barang. Nah, itu akan berdampak pada penumpukan barang gitu ya. Kemudian, pengurangan biaya dilakukan dengan pembelian dalam jumlah yang besar. Biasanya kalau kita membeli dalam jumlah besar, itu akan lebih murah gitu ya. Biasanya dapat diskon atau keringanan-keringanan lainnya gitu. Masing-masing fungsi cenderung kurang memperhatikan permintaan sebenarnya dari pelanggan. Nah, ini karena fungsi-fungsinya tadi kan tidak saling terintegrasi gitu ya. Sehingga tidak memperhatikan apa yang sebenarnya diminta oleh pelanggan. Mungkin bagian pemasaran tahu apa yang diminta oleh pelanggan gitu ya. Tapi karena tidak terintegrasi dengan pihak lain, jadi kurang diperhatikan ya. Seharusnya kan semua bagian itu fokus pada pelanggan. Karena bagaimanapun perusahaan bisa berjalan karena adanya pelanggan yang membeli barang gitu ya. Nah, di situ ada uang yang masuk ke perusahaan yang mereka bayar untuk produk kita dan jasa. Nah, kendala selanjutnya yaitu biaya kurang transparan. Biaya logistik sulit diketahui dan diukur. Ini kemungkinan dalam proses logistik ya, dalam pembelian barang kan ada bagian-bagiannya ya, yang terkait bagian distribusi, gudang, maupun finance. Ya, mungkin di situ ada ketidakjujuran atau tidak transparan dalam membuat pembukuan gitu ya. Nah, dengan demikian biaya aktual untuk pelayanan pelanggan sulit diukur. Kemudian batas fungsional menghalangi pengelolaan proses. Proses memuaskan pelanggan dimulai dari pembelian barang mentah dan berlanjut dengan pembuatan barang jadi, dan akhirnya melalui jalur distribusi sampai kepada pelanggan. Nah, ini karena dalam organik konvensional ini masing-masing dalam fungsinya, tentu akan menghalangi proses. Jadi, satu sama lain tidak memberikan informasi. Contoh, bagian distribusi barang, mereka nggak tahu kalau barang itu sudah habis. Ya. Jadi mereka kalau tahu tidak perlu menyiapkan truk gitu ya untuk distribusi. Atau misal barangnya banyak, tentu mereka harus menyiapkan truk atau kontainer yang lebih banyak juga gitu ya. Nah, itu perlu informasi dari bagian lain ya, agar prosesnya tidak terhalang. Idealnya ialah bahwa proses tersebut diatur sebagai suatu sistem dan bukan terpecah-pecah. Jadi, satu keseluruhan menjadi satu sistem, kalau ada masalah, bagian lain bisa tahu gitu ya. Bisa memberikan peran atau solusi bersama-sama. Jadi seringkali proses administrasi ini tertunda karena adanya administrasi yang tumpang tindih gitu ya. Selanjutnya, pelanggan menghadapi berbagai wajah. Nah, pelanggan harus berhadapan dengan beberapa wajah dari perusahaan. Para pelanggan tidak melakukan bisnis dengan satu organisasi atau satu bagian, tetapi berhadapan dengan banyak organisasi. Nah, informasi yang didapat oleh pelanggan tidak satu, tetapi dari beberapa fungsi dari perusahaan ya, atau dari beberapa bagian dari perusahaan tersebut. Ini misalkan kita, nah ini maksudnya seperti ini, misal kita menanyakan stok barang, kita akan diarahkan ke bagian gudang, gitu ya contohnya. Misalkan suruh hubungin si A gitu ya. Lalu nanti kita tanya harga. Nanti kita diarahkan lagi ke
si B misalkan. Nah, itu seringkali kita berhadapan dengan banyak orang dalam satu perusahaan itu. Dan informasi juga kita tidak mendapatkan dalam satu bagian gitu. Jadi kita harus mencari informasi ke bagian-bagiannya masing-masing gitu. Nah, sekarang kita membahas organisasi logistik. Berbeda dengan organisasi konvensional yang bersifat vertikal, organisasi logistik ini bersifat horizontal. Ya, diatur sekitar proses bukan fungsi, dilihat dari prosesnya bukan fungsinya. Datar dan jenjang tingkat berkurang. Ya, tingkatan strukturnya memang akan berkurang, tapi dia melebar ke samping ya, meluas. Dibangun di atas tim antar fungsi, ya, dipedomani oleh ukuran kinerja berdasarkan target. Tentu berpedoman pada targetnya, apa sih KPI-nya gitu ya. Berpegang pada SOP-nya, ya, tahap ke tahapnya seperti apa. Sampai barang itu sampai ke customer dan menjadi uang gitu ya. Selanjutnya mengutamakan proses bukan fungsi. Beberapa proses utama yaitu pengembangan merek, pengembangan konsumen, khususnya membangun kesetiaan pemakai barang gitu. Manajemen pelanggan, menciptakan hubungan dengan perantara. Mengembangkan pemasok, memperkuat hubungan ke arah hulu. Supply chain management, cash to cash gitu. Nah, kemudian kunci sukses supply chain management itu integrasi supply chain dan strategi partnering. Nah, ini terintegrasi antar rantai pasokan ya. Lalu strategi distribusi. Nah, ini memilih mana yang terbaik dalam strategi pendistribusiannya. Lalu desain produk, membuat desain yang mungkin menarik agar gampang diingat oleh pelanggan atau customer gitu. Selanjutnya, teknologi informasi dan sistem penunjang. Ini juga harus diimbangi dengan teknologi yang canggih ya, agar lebih memudahkan pekerjaan. Nilai pelanggan atau customer value. Nah, kunci sukses yang pertama yaitu integrasi supply chain dan strategi partnering. Kompetisi yang semakin ketat menyebabkan perusahaan melakukan partnering untuk mengintegrasikan supply chain. Nah, kadang adanya kompetitor itu sering dianggap saingan. Seharusnya dengan adanya kompetitor, kita bisa berkontribusi menjadi partnering dalam pengadaan barang. Misal, perusahaan A memiliki stok 30 gitu ya. Kurang kan? Nah, maka perusahaan B ini membantu menambahkan ya. Jadi bisa jadi satu dalam pendistribusian barang gitu karena partnering. Keuntungannya dari partnering atau aliansi ini menambah nilai produk. Nah, partnering dengan perusahaan unggul dapat menambah nilai pada produk yang dipasarkan seperti mempersingkat waktu, pendistribusian atau produksi, pemasaran, reparasi, dan sejenisnya. Memperbaiki akses pasar. Hal ini dapat dicapai dengan pemasangan iklan bersama-sama. Pengguna jaringan mitra memperbaiki akses pasar. Hal ini dapat dicapai dengan pemasangan iklan bersama pengguna jaringan mitra kerja dan sebagainya. Memperkuat operasional, menambah kemampuan teknologi, memperlancar pertumbuhan, menambah keterampilan organisasi. Dengan bermitra memberikan kesempatan luar biasa untuk belajar dari sesama mitra usaha gitu. Membangun kekuatan finansial dengan kemitraan
keuntungan dapat bertambah dan banyak jenis biaya dapat dipikul bersama sehingga menambah kemampuan keuangan masing-masing maupun bersama-sama gitu ya. Lalu kunci sukses yang kedua yaitu strategi distribusi, menjadikan gudang pusat bertindak sebagai koordinator pasokan dan sebagai titik transshipment barang pesanan yang datang dari pemasok tetapi tidak menyimpan barang. Dalam sistem baru, gudang utama atau gudang pusat itu titik cross docking. Intinya ialah pengembangan gudang bukan sebagai gudang penyimpanan, tetapi sebagai koordinator inventory. Secara fisik, barang tidak lama tersimpan di gudang. Paling lama 12 jam gitu. Lalu distribusikan ke pengecernya gitu. Sistem tersebut dapat mengurangi biaya penyimpanan barang dan memperkuat lead time. Strategi ini memerlukan investasi besar, kemampuan prima, dan distribusi pengecer dan pemasok yang dikendalikan dengan sistem informasi yang baik. Perlu alat pengangkutan yang cepat, handal, dan cekatan. Ramalan yang baik, sistem ini hanya tepat untuk distribusi barang dalam frekuensi dan jumlah besar, yang memungkinkan kendaraan dapat dimuat secara penuh setiap hari dari satu titik ke titik lain. Nah, yang ketiga, desain produk. Desain produk tentu dapat menimbulkan biaya penyimpanan dan biaya angkutan yang tinggi, dan dapat pula menyebabkan biaya pembuatan yang lebih besar dan waktu pembuatan yang lebih lama. Oleh karena itu, mungkin perlu dilakukan desain ulang untuk mengatasi hal tersebut, sehingga membantu memperlancar dan mengefisienkan supply chain. Tentu saja, membuat desain baru dan mengubah desain lama memerlukan waktu dan biaya tidak sedikit. Tetapi, itu perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan dengan keuntungan dalam jangka panjang yang dapat diperoleh darinya gitu ya. Kunci sukses yang keempat, teknologi informasi dan sistem penunjang. Tujuan utama teknologi informasi dalam supply chain ialah menghubungkan titik produksi dengan titik penjualan menjadi satu dalam rantai pasokan yang baik. Caranya dengan mengumpulkan informasi untuk setiap produk, menganalisa, dan membuat perencanaan berdasarkan informasi terkini menggunakan teknologi yang baik. Yang terakhir, kunci sukses integrasi yaitu nilai pelanggan atau customer value. Menunjukkan kontribusi perusahaan pada pelanggannya meliputi kualitas produk dalam hal harga, mutu, dan layanan. Kuncinya ini ya, 3, harga, mutu, dan layanan. Supply chain management sangat mengutamakan nilai pelanggan. Dengan demikian, jelas bahwa supply chain manajemen sangat kritis dalam menentukan kemampuan perusahaan dalam memberikan nilai pelanggan. Tantangan terbesar adalah integrasi, terutama perusahaan dari hulu ke hilir. Integrasi supply chain mengimplementasikan integrasi proses, yaitu kerjasama antara pembeli dan pemasok dalam pengembangan produk secara bersama-sama, mengembangkan sistem yang sama, dan saling memberikan informasi. Selanjutnya, strategi proses pengelolaan supply chain melalui cara rasional pemasok. Tujuannya agar terjalin kerjasama yang lebih mudah dan lebih erat. Makin sedikit pemasok dalam supply chain, maka makin mudah dikendalikan. Yang kedua, program pengembangan pemasok. Dengan titik berat pada pengembangan dan pembinaan pemasok untuk kepentingan kedua belah pihak, yaitu dalam peningkatan mutu barang dan memperbaiki biaya.
Yang ketiga, pengikut sertaan pemasok dalam desain sejak awal. Mendesain bersama-sama dengan pemasok makin menguntungkan daripada pendekatan lama, yaitu melakukan desain sendiri. Nah, yang keempat, sistem informasi terpadu dengan menggunakan teknologi informasi dalam mengelola informasi, baik ke arah hulu maupun hilir dalam supply chain. Pemasok mampu mengelola dan mengatur aliran atau pasokan barang ke dalam pabrik berdasarkan pemberitahuan terlebih dahulu mengenai schedule produksi. Dalam sistem yang sudah maju, tidak diperlukan lagi purchase order, nota pengiriman, nota tagihan, atau sejenisnya gitu ya. Tetapi hanya sepenggal informasi yang dijadikan dasar pengiriman barang secara tepat waktu dan mempercepat proses pembayaran. Nah, yang kelima, sentralisasi inventory. Integrasi supply chain tidak hanya dilakukan antara perusahaan dengan pemasok, tetapi juga dengan organisasi hilir, yaitu distributor dan pengecer. Lalu, tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengelola mata rantai pasokan sebagai jaringan yaitu pengembangan strategi kolektif. Ini juga berarti bahwa secara kolektif masing-masing anggota sepakat untuk mengembangkan strategi bersama-sama gitu ya, dan melaksanakannya bersama-sama. Lalu pemikiran secara win-win solution gitu. Bahwa kerjasama antar anggota jaringan biasanya berakhir pada peningkatan kinerja secara umum, sehingga dapat menikmati hasil yang sama, yang lebih baik karena kerjasama tersebut. Selanjutnya, komunikasi terbuka. Salah satu pendorong utama dalam keberhasilan jaringan marketing adalah kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan pertukaran informasi antar anggota supply chain dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan mudah. Misal, transparansi dalam pembukuan juga merupakan salah satu manifestasi baru dalam keterbukaan informasi antar mitra usaha, sehingga tidak hanya biaya, jenis biaya, dan struktur biaya, tetapi juga tingkat keuntungan merupakan hal yang penting untuk saling terbuka di antara anggota jaringan tersebut. Oke, sampai di sini materi kita terkait pengelolaan mata rantai pasokan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.